Ada 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Namun, 7 diantaranya tidak mampu lolos fase grup. Hanya Jepang dan Australia yang mampu mencapai babak knockout. Itulah rapor negara Asia di Piala Dunia 2026. Di saat banyak orang percaya sepak bola Asia sedang memasuki era kebangkitan, hasil di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Bertambahnya jumlah peserta ternyata belum diikuti oleh peningkatan kualitas. Lalu, mengapa sepak bola Asia masih tertinggal? Jika hanya melihat angka, sulit untuk mengatakan bahwa sepak bola Asia sedang mengalami kemunduran. Semua indikator terlihat mengarah pada kemajuan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Asia mengirim 9 negara ke putaran final Piala Dunia, jumlah terbanyak sejak AFC pertama kali berpartisipasi pada 1938. Rekor ini membuat banyak orang percaya bahwa sepak bola Asia akhirnya memasuki era baru dan siap bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun, ada satu fakta penting yang sering luput dari perhatian. Bertambahnya jumlah wakil tidak serta-merta berarti kualitas sepak bola Asia ikut meningkat. Harapan besar pun mengiringi perjalanan 9 wakil tersebut. Jepang kembali menjadi andalan Asia dengan permainan yang disiplin dan mampu melaju ke babak knockout sebelum akhirnya kalah tipis dari Brasil. Australia juga mempertahankan konsistensinya dengan lolos dari fase grup berkat organisasi permainan yang solid. Namun, setelah 2 tim itu, cerita Asia berubah drastis. Korea Selatan gagal memenuhi ekspektasi meski diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa. Iran kembali menunjukkan pola lama, tampil dominan di level Asia tetapi kesulitan bersaing di panggung dunia. Arab Saudi tidak mampu mengulang kejutan pada edisi sebelumnya. Qatar belum berhasil mengubah investasi besar menjadi prestasi, sementara Irak, Uzbekistan, dan Yordania masih harus membayar mahal kurangnya pengalaman di level tertinggi. Hasil akhirnya sangat jelas. Dari 9 wakil Asia, hanya Jepang dan Australia yang berhasil melewati fase grup. 7 tim lainnya harus mengakhiri perjalanan lebih awal. Fakta ini menunjukkan bahwa Asia memang memiliki lebih banyak peserta, tetapi belum memiliki lebih banyak pesaing. Dan ketika hasil tersebut dibandingkan dengan konfederasi lain, terlihat bahwa jarak Asia ternyata bukan hanya dengan Eropa dan Amerika Selatan. Afrika justru tampil lebih baik di Piala Dunia 2026. Lalu, seberapa besar sebenarnya perbedaan kekuatan antar konfederasi? Jika kegagalan 7 wakil Asia dianggap hanya kebetulan, maka perbandingan dengan konfederasi lain akan memberikan jawaban yang jauh lebih objektif. Karena untuk mengukur kekuatan sebuah kawasan, yang dilihat bukan hanya berapa banyak tim yang lolos ke Piala Dunia, melainkan berapa banyak yang mampu bertahan ketika menghadapi kompetisi terbaik di dunia. Dan ketika data Piala Dunia 2026 dibandingkan, hasilnya cukup mengejutkan. Dari 9 wakil Asia, hanya 2 tim yang berhasil lolos ke babak knockout. Artinya, tingkat keberhasilan Asia hanya sekitar 22%. Angka ini menjadi yang terendah di antara seluruh konfederasi besar. Sebaliknya, Eropa kembali menunjukkan dominasinya. Dari 16 wakil, 13 negara berhasil melewati fase grup dengan tingkat keberhasilan sekitar 81%. Namun, kejutan terbesar justru datang dari Afrika. Selama bertahun-tahun, Afrika sering dipandang berada satu tingkat di bawah Eropa dan Amerika Selatan, bahkan kerap dibandingkan dengan Asia. Namun, Piala Dunia 2026 memperlihatkan perubahan besar. Dari 10 wakil Afrika, 9 negara berhasil lolos ke babak knockout, menghasilkan tingkat keberhasilan sekitar 90%. Setelah Maroko mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, banyak yang menganggapnya sebagai keberuntungan. Tetapi hasil pada 2026 menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan. Afrika kini memiliki lebih banyak tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi. Jika ada satu negara yang membuktikan bahwa Asia mampu bersaing di level tertinggi, negara itu adalah Jepang. Keberhasilan mereka bukan karena memiliki pemain yang lebih berbakat,
melainkan karena memiliki sistem pembinaan yang jauh lebih matang. Titik baliknya terjadi setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 1994 dalam peristiwa Agony of Doha pada 1993. Sejak saat itu, Federasi Sepak Bola Jepang menyusun Japan Football Vision 100, sebuah rencana jangka panjang yang menargetkan Jepang menjadi juara dunia sebelum tahun 2092. Alih-alih mengejar hasil instan, Jepang memilih membangun fondasi sepak bola yang kuat. Visi tersebut diwujudkan melalui pengembangan akademi, peningkatan kualitas pelatih, serta pembentukan jalur pembinaan yang terintegrasi dari sekolah hingga klub profesional. J-League juga mewajibkan setiap klub memiliki akademi dan fokus pada pengembangan pemain muda. Hasilnya terlihat jelas hari ini. Jepang secara konsisten menghasilkan pemain yang mampu bersaing di liga-liga top Eropa dan tidak lagi bergantung pada satu generasi emas. Sebaliknya, sebagian besar negara Asia masih menghadapi masalah yang sama. Banyak federasi lebih berorientasi pada target jangka pendek. Kegagalan di satu turnamen sering diikuti pergantian pelatih dan perubahan program, sehingga pembinaan pemain tidak berjalan konsisten. Liga domestik di banyak negara juga belum sekompetitif J-League dalam membina pemain muda. Akibatnya, prestasi tim nasional sering bergantung pada beberapa pemain bintang, bukan pada sistem yang mampu menghasilkan talenta secara berkelanjutan. Piala Dunia 2026 kembali memperlihatkan perbedaan tersebut. Jepang menjadi wakil Asia yang paling kompetitif dan kembali lolos ke babak gugur, sementara mayoritas negara Asia gagal melewati fase grup. Fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan utama bukan terletak pada bakat pemain, melainkan pada kualitas sistem pembinaan dan konsistensi pembangunan sepak bola. Salah satu alasan utama mengapa sepak bola Asia masih tertinggal adalah kualitas kompetisi domestiknya. Hampir semua negara juara dunia memiliki satu kesamaan. Mereka dibentuk oleh liga yang sangat kompetitif. Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1. Setiap pekan mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia dalam pertandingan berintensitas tinggi. Lingkungan seperti inilah yang membentuk teknik, mental, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Sebaliknya, sebagian besar liga di Asia masih memiliki tempo permainan yang lebih rendah, kualitas antar klub yang belum merata, serta berbagai persoalan finansial dan manajemen. Akibatnya, banyak pemain Asia tidak terbiasa menghadapi tekanan tinggi secara konsisten, sehingga ketika tampil di Piala Dunia, mereka sering kesulitan menjaga intensitas permainan selama 90 menit. Perbedaan itu juga terlihat dari cara liga dikelola. Di Eropa, liga bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga pusat pengembangan pemain melalui investasi besar pada akademi, pelatih, fasilitas latihan, dan analisa performa. Sementara di banyak negara Asia, klub masih lebih berorientasi pada hasil jangka pendek dengan mendatangkan pemain asing atau bergantung pada suntikan dana pemilik. Pembinaan pemain muda pun belum menjadi prioritas utama, sehingga regenerasi pemain berkualitas berjalan lebih lambat. Selama liga domestik belum mampu menghasilkan pemain kelas dunia secara konsisten, sepak bola Asia akan terus kesulitan mengejar ketertinggalannya dari Eropa, Amerika Selatan, bahkan Afrika di panggung Piala Dunia. Banyak orang menganggap bahwa semakin banyak pemain yang berkarir di Eropa, maka semakin kuat pula tim nasionalnya. Sekilas, anggapan ini memang masuk akal karena liga-liga Eropa merupakan kompetisi terbaik di dunia. Namun, Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa hal tersebut tidak selalu benar. Korea Selatan datang dengan sejumlah pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, tetapi tetap gagal melewati fase grup. Iran juga memiliki beberapa pemain yang berkarir di Eropa, namun kembali kesulitan bersaing ketika menghadapi tim-tim elit. Sebaliknya, beberapa negara Afrika mampu tampil lebih kompetitif bukan semata karena jumlah pemainnya di Eropa, melainkan karena mereka berperan penting di klub masing-masing dan terbiasa bermain dalam pertandingan berintensitas tinggi. Pada akhirnya, kualitas individu saja tidak cukup untuk memenangkan turnamen.
Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas sistem yang dibangun oleh federasi, mulai dari pembinaan pemain usia muda, filosofi bermain, kualitas liga domestik, hingga kemampuan pelatih menyatukan pemain menjadi sebuah tim. Bermain di Eropa memang dapat meningkatkan kualitas seorang pemain, tetapi tanpa sistem yang jelas, keunggulan individu sulit berubah menjadi kekuatan kolektif. Piala Dunia 2026 kembali menegaskan satu kenyataan. Masalah terbesar sepak bola Asia bukan lagi soal lolos ke putaran final Piala Dunia, tetapi bagaimana bersaing untuk menjadi juara dunia. Selama lebih dari 90 tahun sejarah Piala Dunia, trofi hanya dimenangkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Selatan. Bahkan hingga 2026, belum ada satupun negara Asia yang berhasil mencapai partai final. Fakta ini menunjukkan bahwa jarak yang harus dikejar Asia bukan sekadar satu langkah, melainkan beberapa level sekaligus. Negara-negara elit tidak hanya memiliki pemain berbakat, tetapi juga kedalaman skuad yang luar biasa. Ketika satu pemain absen, mereka masih memiliki pelapis dengan kualitas yang hampir setara. Sebaliknya, sebagian besar tim Asia masih sangat bergantung pada beberapa pemain kunci, sehingga performa tim sering ikut menurun ketika pemain tersebut gagal tampil maksimal. Untuk bersaing di level dunia tidak boleh ditentukan oleh satu generasi emas. Gelar juara lahir dari sistem yang dibangun secara konsisten selama puluhan tahun. Eropa dan Amerika Selatan telah memiliki budaya sepak bola, kompetisi, pembinaan, serta regenerasi pemain yang terus berjalan tanpa terputus. Itulah yang membuat mereka mampu melahirkan pemain kelas dunia di setiap generasi. Sementara itu, banyak negara Asia masih berada dalam tahap membangun fondasi tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi pengingat bahwa Asia memang terus berkembang, tetapi perkembangan itu belum cukup untuk mengubah peta kekuatan sepak bola dunia. Selama fondasi itu belum benar-benar kuat, mimpi menghadirkan juara dunia pertama dari Asia masih akan menjadi pekerjaan besar yang harus diperjuangkan.